Dan pemirsa, informasi siang kali ini kami awali dari aksi penolakan Undang-Undang TNI yang diwarnai bentrok di sejumlah daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, massa melempari polisi dengan batu dan membakar fasilitas umum. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menghalau ratusan mahasiswa dengan water cannon saat memaksa masuk ke kantor DPRD. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI berujung ricuh di Surabaya, Jawa Timur hingga Senin malam. Massa mahasiswa melempari polisi dengan batu serta merusak dan membakar fasilitas umum, bahkan merusak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Polisi terus bergerak dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda Surabaya untuk membubarkan massa yang anarkis. Saya sampaikan tadi, kita sedang mendalami, ada beberapa memang yang kita amankan tadi. Kita akan dalami apakah memang itu melakukan pidana atau tidak, ya. Setelah dibubarkan polisi, massa langsung membubarkan diri. Sementara itu pihak kebersihan kota Surabaya melakukan pembersihan jalan akibat puing-puing batu dan beberapa fasilitas umum yang dirusak massa. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Aksi tolak UU TNI diwarnai bentrok antara ratusan mahasiswa dan aparat keamanan di halaman kantor DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tugas menghalau massa yang hendak masuk ke kantor DPRD dengan water cannon. Akibat kericuhan itu, sejumlah mahasiswa diamankan petugas karena diduga sebagai provokator. Sejumlah mahasiswa sesak nafas dan luka-luka sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menolak UU TNI dan mendesak DPR untuk lebih transparan dalam pembahasan revisi RUU TNI. Sementara itu di Palangkaraya diwarnai aksi saling dorong. Sejumlah mahasiswa berhasil menerobos barikade petugas dan masuk ke halaman kantor DPRD Kalimantan Tengah. Aksi saling dorong kembali terjadi di lobi DPRD saat mahasiswa memaksa masuk menemui para wakil rakyat yang sedang menggelar rapat paripurna. Kesal tidak berhasil menemui anggota dewan, mahasiswa nekat menurunkan bendera merah putih setengah tiang di halaman kantor DPRD. Aksi mahasiswa mereda setelah perwakilan DPRD Kalimantan Tengah menemui mahasiswa untuk mendengarkan aspirasinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Budi Setiawan, Adesata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 terdakwa kasus penembakan bos rental mobil menghadapi sidang pembacaan putusan hari ini di Pengadilan Militer 028 Jakarta. Ketiga terdakwa adalah Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Sidang digelar pada pukul 9 di ruang sidang Garuda. Ketiganya diduga telah melakukan penembakan hingga bos rental Ilyas Abdurrahman meninggal dunia dan mereka juga dijerat penadahan mobil. Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut dengan hukuman 4 tahun hingga seumur hidup penjara. Ketiganya juga dituntut dipecat dari TNI Angkatan Laut. Terdakwa Bambang dan Akbar dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 480 KUHP dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa Rapsim dituntut 4 tahun penjara. Selain itu, para terdakwa juga dituntut untuk membayar restitusi kepada keluarga korban. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3. Pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang, 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos milik terdakwa 1, 1 buah celana milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nuvibo milik terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1, Klasik Kepala Bambang Apri Atmojo. 8. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans Lea warna biru milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora milik terdakwa 2 dikembalikan kepada terdakwa 2, Sersan 1 Bahar. Keluarga korban polisi yang ditembak di arena judi sabung ayam di Lampung meminta bantuan pengacara Hotman Paris terkait lambatnya penetapan tersangka penembakan. Polsek AKP Sulistianto ya. Ketiga keluarga polisi korban penembakan di arena judi sabung ayam tak kuasa menentangis saat mencurahkan keresahannya di hadapan pengacara Hotman Paris. Ya, jadi keluarga dari almarhum Bribtu Anumerta Galip, AKP Anumerta Lusianto dan keluarga AKP Anumerta Lusianto Aibda Anumerta Petrus meminta Hotman Paris memberikan bantuan hukum atas kasus yang menimpa keluarga mereka. Dalam kesempatan ini, pihak keluarga meminta Hotman membantu mendorong pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka terhadap 2 orang anggota TNI yang masih berstatus sebagai saksi. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya menuntut keadilan adik saya. Saya minta diadili, seadil-adilnya karena nyawa adik saya. 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya, karena beliau kan dinas di negara batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kelaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya? Saya mau keadilannya, seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Ya, pemirsa, sejak pagi stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan arus mudik. Puncak arus mudik mencapai 100% okupansi akan terjadi di 28 Maret 2025. Kepadatan penumpang mulai terlihat di stasiun Pasar Senen pagi tadi. Banyak dari mereka merupakan pekerja yang telah mendapatkan libur lebih awal dan memutuskan mudik lebih cepat untuk menghindari lonjakan jelang Lebaran.
Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Pembelian tiket pun telah dilakukan sejak jauh hari untuk mengamankan ketersediaan kursi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi 28 dan 29 Maret dengan okupansi mencapai 100%. Terminal Kampung Rambutan pagi tadi juga terpantau ramai lancar. Pemudik memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari keramaian. Sejumlah rute perjalanan bus ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mulai menunjukkan peningkatan jumlah penumpang. Sebanyak 2.846 armada bus antar kota antar provinsi telah disiapkan untuk melayani pemudik. Enam hari jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Volume ini sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan situasi pada malam hari ataupun pada saat dini hari. Pasalnya, pengendara roda 2 yang akan pulang ke kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran lebih awal, pemirsa, sudah rekan kami Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lalu ada Naura Syafikah di Terminal Kampung Rambutan dan Syahriz Zanski di Pelabuhan Merak, Banten. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita akan menyapa rekan kami yang berada di Stasiun Pasar Senen, yaitu Wenda Nura. Selamat siang Wenda, seperti apakah situasi mudik siang hari ini di Stasiun Pasar Senen? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Luar biasa Pram dan juga pemirsa, situasi siang hari ini di Stasiun Pasar Senen ini sangat ramai, namun memang masih terpantau kondusif. Bahkan beberapa menit yang lalu Pram dan juga pemirsa, di tempat saya berada saat ini dipadati oleh para calon penumpang yang akan melakukan boarding. Namun saat ini memang boardingnya sudah dibuka sehingga para penumpang ini sudah mulai memasuki kereta tujuannya masing-masing. Karena Pram dan juga pemirsa, pada hari ini akan ada lebih dari 25.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dengan menggunakan 38 perjalanan kereta api jarak jauh. Dan untuk hari ini tiket yang terjual ini okupansinya sudah mencapai 103%. Dan dari KAI sendiri ini sudah menetapkan masa angkutan Lebaran ini pada tanggal 21 Maret lalu hingga 11 April 2024 mendatang. Namun pada tanggal 21 Maret hingga tanggal 30 Maret ini penjualan tiket ini sudah 99%, artinya sisa tiket yang tersedia ini sangat tipis sekali Pram dan juga pemirsa. Sedangkan untuk keberangkatan tertinggi di Stasiun Pasar Senen sementara ini akan terjadi pada tanggal 30 Maret 2025, yang mana ini H-1 Lebaran, yang mana akan ada keberangkatan di daerah operasi 1 KAI ini akan diberangkatkan lebih dari 45.000 penumpang. Namun untuk okupansinya sendiri saat ini sudah 100%, alias tiket yang terjual di daerah operasi 1 yakni dari Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen saat ini sudah terjual. Dan tentunya dari pihak KAI terus menghimbau kepada para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudiknya melalui Stasiun Pasar Senen, tentunya dihimbau untuk datang lebih awal. Ini juga untuk mempermudah proses boarding maksud kami, maaf Pram, proses boarding, dan juga harap terus berhati-hati dan terhadap barang bawaan Anda pemirsa, agar perjalanan mudik Anda aman dan nyaman dan juga selamat sampai ke tujuan. Pram. Baik, Wenda Nura langsung dari Stasiun Pasar Senen. Pemirsa, kita akan bergeser ke Terminal Kampung Rambutan. Ada rekan kami Naura Syafikah di sana. Ya Naura, seperti apakah kondisi di sana saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, 6 hari menuju Lebaran Idul Fitri 2025 terpantau situasi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ini memang sudah dipadati oleh para pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Dan juga untuk mayoritas keberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan ini memang menuju ke Pulau Sumatera dan juga ke Jawa Tengah begitu. Dan juga dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menginformasikan bahwa untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di Terminal Kampung Rambutan
ini mereka sudah menyediakan sebanyak 2.846 armada bus antar kota antar provinsi untuk mengantar pemudik ke kampung halamannya. Kemudian juga dari setiap perusahaan otobus juga sudah mengantisipasi jika memang akan terjadi lonjakan akan ditambahkan untuk armada busnya. Dan di Terminal Kampung Rambutan ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang keamanan dan juga kenyamanan setiap penumpang yang ada, di mana salah satunya didirikan yaitu adanya pos pantau mudik. Ini memang disediakan untuk pemudik untuk menanyakan informasi, kemudian juga pastinya untuk mengamankan yang ada di Terminal Kampung Rambutan ini. Dan juga selain dari pos pantau ini ada juga yaitu posko kesehatan, di mana posko kesehatan ini digunakan untuk pengecekan kesehatan dari supir dan juga pemudik, yang pastinya ini berguna sekali untuk kondisi untuk supir dan juga pemudik dalam kondisi yang prima. Pram. Baik pemirsa, dari jalur darat kita beralih ke jalur laut pemirsa, tempatnya di Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan kami Syahreza Zanski. Syahreza, seperti apakah kondisi Pelabuhan Merak saat ini? Apakah sudah terjadi antrian kendaraan di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Di Pelabuhan Merak pada siang kali ini, seperti biasa para kendaraan hendak berhenti di area parkir untuk bisa masuk ke pelabuhan eksekutif di Pelabuhan Merak, di mana antrian sedang terjadi. Pram dan juga pemirsa, mayoritas kendaraan didominasi kendaraan pribadi, plat B, plat F, dan plat D tentunya, dan beberapa plat lainnya ini ingin menyeberang ke Bakahuni. Dan seperti inilah situasinya, Pram. Mengantri di pelabuhan eksekutif untuk bisa masuk ke dermaga 6. Mereka sudah menanti sebanyak beberapa menit, terdiri dari 15 menit bahkan 30 menit untuk bisa masuk ke dermaga 6. Dan untuk diketahui juga, Pram, kami masih belum menerima informasi mengenai H-6 seberapa banyak kendaraan yang sudah mulai berangkat. Namun jika melihat data hari kemarin, sudah ada sekitar 44.000 penumpang yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Sementara untuk kendaraan kemarin sudah ada sekitar 8.000 kendaraan yang sudah diseberangkan oleh pihak ASDP dari Pelabuhan Merak. Namun dari ASDP sendiri menghimbau bagi para masyarakat untuk tidak datang lebih awal ataupun tidak lebih cepat, mengingat harus datang 2 ataupun 1 jam sebelum jadwal keberangkatan mereka sehingga tidak terjadi kepadatan, baik itu di ruang area parkir ataupun di berbagai sisi lainnya. Dan tepat ada diskon juga, Pram, diketahui juga memang ada diskon bagi pengguna tol Tangerang ke Merak, sehingga diharapkan bisa mempermudah jalannya para pemudik untuk menunaikan Lebaran Idul Fitri 2025 6 hari menjelang Idul Fitri tentunya. Sementara itu, Pram, kembali ke Anda. Baik, Syahreza Zanski langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Datanya sebelumnya ada rekan kami Nura dan juga Wenda dari sejumlah titik keberangkatan mudik Lebaran 2025. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, di Kota Depok, Jawa Barat, polisi bersama dengan Dinas Perhubungan memeriksa kesehatan awak bus dan pemeriksaan kendaraan di Terminal Jati Jajar. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Jaya 2025 yang bertujuan untuk memastikan kesiapan armada angkutan umum dan kesehatan pengemudi bus saat mudik Lebaran. Satu persatu awak bus yang berangkat dari Terminal Jati Jajar wajib cek kesehatan. Selain itu, petugas juga melakukan cek kelayakan bus guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta risiko yang membahayakan selama perjalanan. Dari hasil pemeriksaan kendaraan atau ramcek, sebagian besar bus yang berangkat dari Terminal Jati Jajar dinyatakan aman dan layak jalan. Pemeriksaan terkait pengemudi, alkohol, cek kesehatan, dan fisik kendaraan itu sendiri, serta surat-surat yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa mudik dan bis-bisnya ini yang membawa para pemudik aman sehingga selamat sampai dengan. Ya pemirsa, arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terus meningkat. Untuk antisipasi penumpukan jumlah penumpang, jam operasional penerbangan pesawat kini ditambah. Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Antrian terjadi di counter check-in penerbangan domestik yang akan melakukan perjalanan mudik. Bahkan pada hari ini diperkirakan kenaikan mencapai 18% atau berjumlah 146.000 orang.
yang diikuti dengan pergerakan 1041 pesawat. Meski masih terbilang normal, namun karena banyaknya pesawat yang diperbaiki untuk antisipasi penumpukan penumpang, jam operasional ditambah untuk sejumlah rute favorit. Untuk penerbangan domestik kali ini, tujuan favorit masih dominasi Bali, Medan, Makassar, Padang, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional masih didominasi ke Singapura. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Amil Zakat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran bantuan ini diselenggarakan di 20 kecamatan di Bandar Lampung. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan beras. Bantuan beras ini diperuntukkan masyarakat kurang mampu dan bertujuan meringankan beban ekonomi warga. Pemberian bantuan beras difokuskan kepada warga yang tergolong mustahik, seperti fakir, miskin, amil, gorim, fisabilillah, ibnu sabil, dan mualaf. Total beras yang disalurkan sebanyak 8.000 kg. Setiap keluarga yang berhak menerima bantuan mendapatkan 5 kg beras. Selain dari Basnas, Pemkot juga nanti akan menyalurkan kembali bantuan dari Dinas Sosial. Memberikan 80.000 yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nanti insya Allah bahwa Dinas Sosial, insya Allah hari Rabu 48.000 juga. Nah, harapan kita ini bisa tersalurkan kepada warga masyarakat yang nggak mampu. Yang untuk itu warganya beda-beda atau gimana? Beda dong, beda, nggak sama-sama Basnas. Nah, kalau Basnas kan punya catatan sendiri karena memang Jakarta juga. Penyaluran bantuan beras dilakukan di 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemkot dan Basnas berharap bantuan ini bisa meringankan masyarakat, khususnya jelang Lebaran di mana masyarakat memiliki banyak kebutuhan. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance membuktikan komitmennya sebagai penyedia asuransi terpercaya dengan memberikan klaim asuransi properti all risk kepada nasabahnya sebesar 1,22 miliar rupiah. David Haryono, pemilik toko desain interior Violeta di Surabaya, Jawa Timur, kini bisa kembali bangkit dari musibah kebakaran yang menimpa tempat usahanya. Musibah kebakaran menimpa nasabah MNC Insurance, pemilik toko desain interior Violeta di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik polis properti all risk ini kembali tersenyum saat klaim yang diajukan sangat mudah dan segera diserahkan kepadanya untuk kembali bangkit merenovasi tempat usahanya. Penyerahan klaim secara simbolis diserahkan oleh Direktur Marketing MNC Insurance Mendy Sihombing kepada David Haryono di tokonya di Jalan Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Kami berkomitmen dari MNC Asuransi Indonesia memberikan bukti transparansi di dalam pelaksanaan klaim yang diderita oleh klien kami atas manfaat yang mereka dapatkan dengan membeli ataupun mendapatkan polis yang telah didapat dari MNC Asuransi Indonesia. Dalam penyerahan klaim asuransi yang juga dihadiri mitra agen MNC Insurance, Tan Sandi Yonatan ini, PT MNC Asuransi Indonesia menyerahkan klaim asuransi property all risk 1,22 miliar rupiah. Saya merasa senang dan bersyukur bisa dipakai untuk usaha bagus, profesional, bisa diandalkan. Menurut saya MNC sangat layak, sangat bagus sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan. Kalau kita berbicara mengenai bis asuransi, ini adalah bis janji, bis layanan, dan bis servis. Dan selama ini MNC selalu menepati apa yang diutarakan sesuai dengan isi polisnya, sesuai dengan janjinya secara cepat, secara efektif, secara efisien. Bangunan toko 3 lantai ini pada Juli tahun 2024 lalu mengalami kebakaran imbas dari terbakarnya toko Springbed yang berada tepat di sampingnya. Dengan dibayarkan klaim tersebut diharapkan renovasi toko Violeta Interior Decoration milik David dapat segera rampung dan bisa kembali beroperasi normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.